Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 ya. Kita coba review beberapa berita pagi ini di Maluku Post. Highlightnya ada satu ini yang cukup mencengangkan dan lumayan, beritanya agak heboh sih. Mendagri ancam copot AGK, artinya Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara. Coba kita lihat ini beritanya. Mendagri ancam copot AGK. AGK itu singkatan dari Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara. Nah, saat ini saya berada di Ternate di Maluku Utara. Kita coba mereview berita di Maluku Utara, seputaran Maluku Utara ya. Sebentar. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Bahkan bupati wali kota di Malu juga dapat ancaman serupa. Oke. Dari judul highlight ini saja, kalau kita lihat dari perspektif politik, it's impossible gitu ya. Itu sangat mustahil gitu. Karena bagi pandangan saya yang memilih rakyat Maluku Utara, demokrasi yang mengangkat rakyat, kalau Mendagri yang menurunkan, ini agak susah dan sulit. It's tough, it's difficult gitu ya. Tapi kalau dari perspektif hukum saya belum tahu, karena perspektif hukum mungkin ada aturan atau regulasi atau undang-undang yang memungkinkan seorang gubernur diturunkan oleh Mendagri. Tapi kalau dari perspektif politik, saya kira sulit ya, karena anda mungkin akan berhadapan dengan masyarakat rakyat Maluku Utara. Dan kalau kata-kata ancam itu sebenarnya ya kalau dilaksanakan, dibuat ya selesai perkaranya kan. Itu kan. Jadi kalau ini cuma sekedar apa ya, mungkin gimmick ya, gimmick. Oke, kita lanjut ya. Tito Karnavian Jakarta, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian benar-benar marah. Buktinya setelah memberikan teguran keras kepada Gubernur Maluku Utara. What? Wait, nih lagi live nih lagi. Iya. Sabar dulu ini. Bunda udah. Aduh, nanti dipotong sudah kami apa nih? Sinyal. Bentar. Ini ada iklan sebentar. Oke, maaf, kita lanjut lagi ya. Tadi ada bini gua. Oke. Itu Karnavian lagi marah. Buktinya setelah memberikan teguran keras kepada Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba atau AGK, dan 18 gubernur lain di Indonesia, Mendagri juga memberikan ancaman akan mencopot para gubernur bila teguran yang disampaikan itu tidak segera ditindaklanjuti. Dilanjutin halaman 5. Bentar. Ini cuma gimmick doang kayaknya nih. Gubernur kata Kunto kepada Maluku Post kemarin. Kata dia, selama ini gubernur selalu mendapat surga telinga dari bawahannya. Pimpinannya SKPD di hadapan gubernur melakukan persentase tinggi, tapi kenyataannya banyak yang tidak berjalan. ABS, asal bapak senang nih, masih banyak di Maluku Utara. Jika ditelusuri lebih jauh, bukan saja soal penyerapan anggaran COVID, tapi anggaran pembangunan fisik juga masih jauh penyerapannya. Banyak pekerjaan yang belum ditenderkan banyak pekerjaan yang belum ditenderkan
Saya sarankan kepada Pak Gubernur untuk lebih peka melihat kondisi yang ada. Karena kalau dibiarkan, maka di periode terakhir ini Pak Gubernur bisa dijebak oleh pembantunya sendiri, pungkas politisi PDIP Perjuangan ini. Oh, sorry. Ini berita yang lain. Oke, kita lanjutin tadi ya, gubernur dicopot ya. Selain 19 gubernur, 410 bupati dan wali kota juga mendapat ancaman serupa. Ratusan kepala daerah ini di dalamnya termasuk bupati dan wali kota di Maluku Utara. Kemendagri bisa memberhentikan kepala daerah jika tak merespon teguran terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan yang telah disampaikan Mendagri. Tegas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian dalam acara yang disiarkan YouTube Dijen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Senin 19 Juli. Jangan dinilai teguran ini sesuatu yang ringan, kata beliau ya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, teguran bagian dari sanksi. Bahkan setelah beberapa kali ditegur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, bisa saja kepala daerah diberhentikan sementara, tegas Ardian lagi. Ardian mengatakan daerah belum memberikan respon yang baik terhadap teguran yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait insentif tenaga kesehatan nakes. Untuk kabupaten kota, untuk sorry ya. Untuk kabupaten kota, data kami ada 410 kepala daerah yang kami tegur. 410. Lumayan banyak ya. Bentar. Karena tadi di cut off tanggal 14 Juli 2021. Realisasi insentif tenaga kesehatan masih di bawah 25% tuturnya. Menurut Ardian, seharusnya daerah sudah merealisasikan 50% insentif untuk tenaga kesehatan pada Juli ini. Meskipun ia memahami rendahnya insentif nakes, bukan berarti daerah tidak memberikan apresiasi. Pada beberapa kasus ada daerah nakesnya tidak banyak menangani kasus COVID-19. Sementara insentif hanya diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Meski begitu, Ardian mengharapkan daerah sigap menjawab teguran pemerintah pusat. Ia menegaskan pihaknya akan terus memantau realisasi insentif nakes di setiap daerah. Hari ini Kepala BPKD Aceh lapor, Pak, kami hari ini akan mulai percepat realisasi insentif nakes. Nah, itu tindak lanjut yang dilakukan dari teguran Pak Menteri. Kami harap teguran ini menjadi cambukan bagi Pemda untuk bisa mengejar insentif nakes, tuturnya. Sebelumnya, 19 pemerintah daerah diberikan surat teguran langsung dari Mendagri Tito Karnavian karena belum merealisasikan anggarannya untuk penanganan COVID-19 maupun insentif nakes. Kami sudah sisir dan rapat berkali-kali dengan kepala daerah. Ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan belum banyak berubah. Oleh karena itu, hari ini Sabtu kami sudah sampaikan surat teguran tertulis, kata Menteri Tito. Berdasarkan data yang disampaikan Tito, 19 provinsi tersebut terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Ridwan Kamil. Kemudian DIY, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua. Oke. Jadi saya pikir COVID is money, right? COVID-19 itu ya anggaran, itu kan. Tanpa anggaran ya mereka nothing gitu kan, nggak bisa apa-apa. Jadi selama itu jadi apa ya, aparat negara itu they do something because there is a budget, there is money. Apa yang mereka lakukan ya karena ada anggarannya gitu kan. Jadi tanpa anggaran mereka nggak bisa buat apa-apa gitu.
beda dengan private sector gitu kan. Mereka masih ada asas kekeluargaan, asas gotong royong di situ. Jadi bahkan kalau kita lihat Bosman gitu kan, gerakan bendera putih itu kan benar-benar dari akar rumput, gerakan membantu masyarakat yang terdampak COVID gitu kan. Mudah-mudahan gerakan bendera putih juga bisa lancar. Bosman Mardigu, saya salah satu simpatisan beliau ya, ketika beliau banyak mengembangkan konstelasi politik internasional maupun nasional, cukup menarik. Sekali lagi, ancaman ini saya pikir cuma teguran yang secara politik sangat-sangat sulit direalisasikan. Mudah-mudahan pagi ini bisa tercerahkan, dan saya pikir one day one news, one day one highlight, I think it's enough, cukup kayak saya pikir. Nanti kita akan coba share beberapa berita-berita di hari-hari yang lain, oke ya. Kemudian itu sih kalau kita review ini ya, titik beratnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 ya. Bisa kepala daerah diberhentikan sementara. Apakah ada kata-kata permanen atau selamanya? Bisa juga sepowernya Mendagri. Tapi Mendagri cukup punya power juga ya dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Jadi ini cuma masalah ya anggaran COVID. Nakes tenaga kesehatan yang insentifnya belum direalisasikan, ya kan? Nah, sedikit juga masukan untuk Pak AGK atau Gubernur kita Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah. Beliau secara basic keilmuan keagamaan beliau ya, saya pikir sudah cukup mapan dan matang dalam basic keilmuan keagamaan beliau, karena beliau basicnya dari pondok pesantren kemudian lanjut ke Timur Tengah gitu kan, Bapak Gubernur kita. Tapi tolong lebih merakyat lah itu kan, lebih ingin dekat dengan rakyatnya gitu. Ini masih gapnya masih jauh nih Pak, gitu kan. Kalau coba Anda sebagai rakyat Maluku Utara ingin bertemu, ingin menyampaikan aspirasi, itu susahnya minta ampun dengan beliau. Nah, coba deh, saya punya pengalaman pribadi soalnya. Dan mudah-mudahan pemimpin kita mudah ditemui, mudah disampaikan aspirasi dari rakyat. Sekian, terima kasih. Syukur dofu-dofu saudara semua yang ada di Maluku Utara dan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.